Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-229 tentang iltifatu fis shalah, yaitu menoleh ketika sedang sholat. Masih kita membahas tentang khusyuk di dalam sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bunyi hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati fi salati, perihal tentang menoleh ketika salat. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, lalu Rasulullah bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Bahwasanya menoleh, huwa ikhtilasun, menoleh itu adalah suatu pencurian, yang mana yakhtalisuhu asyaitan, yang mana pencurian itu dilakukan oleh syaitan, min salatil abdi, dari salat seseorang hamba. Jadi menoleh itu adalah suatu pencurian yang dilakukan setan dari salat seorang hamba. Pencurian apa? Ya, pencurian kekhusyuan, pencurian terhadap hatinya, lalu dia nanti tidak khusyuk, lalu memalingkan pada kekhusyuan itu kepada sesuatu yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi secara harfiahnya ikhtilas itu adalah mencuri, ya, mencuri. Yang mencuri yaitu syaitan atau syaitan. Tapi di sini syaitan itu tidak secara harfiah, ya, tidak secara harfiah mencuri solat, tetapi mencuri dari apa? Dari tamam atau ikmal, tentang kesempurnaan pahala di dalam kekhusyuan sholat tersebut. Masyiral hadirin rahimakumullah, At-Tibi menjelaskan bahwa ketika seorang dalam melakukan sholat, ia itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setan itu dalam cerita kitab tersebut adalah selalu mencuri kesempatan untuk mengganggu dan lalu memalingkan perhatian orang tersebut untuk tidak khusyuk. Ketika seseorang mulai melihat misalnya ke kanan atau ke kiri, atau memperhatikan di sekelilingnya di dalam sholat, maka setan itu akan mengambil dari bagiannya, itu dia akan memalingkan hatinya untuk menuju sesuatu yang dihadapkannya. Ya, misalnya dia ada sesuatu yang jatuh, lalu dia memalingkan wajahnya. Ya, begitu juga misalnya ada sesuatu yang mencuri perhatiannya, jangan-jangan itu adalah perilaku setan dalam memalingkan kekhusyuan kita. Ya, itu namanya adalah iltifat, memalingkan. Jadi iltifatul wajhi nanti, atau memalingkannya wajah itu, syaitan berupaya juga untuk memalingkan hati kita. Jadi dari wajah itu maka syaitan akan memalingkan hati kita. Iltifatu al-qalbi. Dari iltifatul wajhi, dari memalingkan wajah itu nanti akan dimasuki iltifatu al-qalbi, yaitu memalingkan hati kita untuk tidak khusyuk. Masyiral hadirin, yang kedua, tadi kan syaitan itu berupaya, hadisnya mengatakan syaitan itu berupaya untuk memalingkan
ya, hati kita dari awalnya adalah memalingkan wajah. Lalu yang kedua adalah apakah boleh ya ketika sholat itu lalu memalingkan wajah? Apakah membatalkan sholat? Ya. Ini perlu dibedakan tingkatannya. Yang pertama adalah kalau dia itu menoleh kepalanya saja, ya, sementara dadanya itu tetap menghadap ke kiblat atau tetap istiqbalul kiblah, yang menoleh itu adalah kepalanya saja, maka sholatnya tidak batal, ya, tetap syah menurut jumhur ulama, ya, karena istiqbalul kiblah di dalam fikih itu adalah badannya, dadanya. Nah, ketika dadanya sudah tidak dalam posisi menghadap kiblat, itu beda lagi. Jadi yang ketika menoleh itu adalah wajahnya, maka tidak membatalkan sholat tersebut, atau sholatnya tetap sah. Ya, misalnya orang itu melihat ke kanan sebentar, tidak apa-apa, kemudian kembali lagi ke depannya. Yang penting tidak mutawalian, ya, tidak 3 kali secara berturut-turut seperti itu. Yang kedua adalah berpaling dengan badannya, ya. Artinya dia berpaling dengan badannya, tidak menghadap ke kiblat lagi. Dia menghadap ke kanan atau ke kiri dengan badannya. Nah, itulah yang dikatakan membatalkan sholat kita. Ya, sholatnya tidak sah ketika memalingkan dengan badan itu tanpa uzur, ya, tanpa uzur yang diperbolehkan untuk memalingkan memalingkan badan itu ke yang lainnya atau tidak menghadap lagi ke kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Subulus Salam menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, karena menoleh itu mengurangi kekhusyuan. Yang kedua, menoleh itu dapat menjadi jalan menuju berpalingnya anggota badan dari kiblat. Itulah yang melandasi bahwa memalingkan wajah itu hukumnya adalah makruh. Khawatirnya nanti ketika dia memalingkan wajah itu ada bagian dari dada kita yang lalu memaling juga, gitu. Akhirnya menjadi batal, dan itulah yang dikatakan hukum makruh. Khawatir ketika nanti batal, maka hukumnya menjadi makruh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, menurut kitab Subulus Salam tadi menjelaskan tentang secara maknawi orang yang sholat itu sedang bermunajat, ya, bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, muwajjah kepada Allah, bermunajat, ya. Sehingga tidak selayaknya dia itu untuk melihat sesuatu yang lain. Nah, inilah dipalingkan dengan sesuatu yang lain, itu tidak selayaknya. Ini sebagai adab kita untuk melaksanakan sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu pertanyaan yang akan datang ketika menemukan sesuatu, memalingkan wajah tadi adalah bagaimana jika menoleh tersebut itu sebuah kebutuhan, ada uzur. Maka tadi dikatakan karena hajah tertentu, karena ada uzur, maka diperbolehkan untuk menoleh tersebut. Itu kalau ada uzur. Contohnya adalah pada suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menjadi imam, ya, pernah menjadi imam ketika Rasulullah sakit. Beliau mengetahui kedatangan Rasulullah, lalu beliau memalingkan wajahnya menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan isyarat kepada Rasulullah untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidahnya yang digunakan adalah ketika ada uzur, ketika ada hajah yang itu tentunya sangat perlu, maka tidak menjadi makruh lagi. Ya. Iltifatu li ghairi hajah makruh, yaitu memalingkan wajah ketika
tidak ada sesuatu hajat itu adalah makruh. Wa amma lil hajah fala ba'sa bihi biqadriha. Tetapi ketika ada hajah, maka tidak apa-apa untuk memalingkan wajah itu sekedar untuk memalingkan saja, yaitu sekedarnya saja, tidak lalu nanti lama seperti itu ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, contoh hajatnya itu seperti apa ya? Contoh hajatnya misalnya seorang ibu yang sedang sholat, lalu di luar dia meninggalkan anaknya sedang bermain. Lalu suatu ketika anak tersebut menjerit dan mungkin ya kesakitan dan sebagainya, maka ibu tersebut tidak apa-apa ya, karena hajatnya dia untuk melihat anaknya, lalu berpaling ke anaknya ya, memalingkan wajahnya ke anaknya, itu tidak apa-apa karena adalah hajat. Kalau memang tidak apa-apa, misalnya anaknya tidak terjadi sakit atau sebagainya yang membahayakan, ya dilanjutkan sholatnya itu. Karena untuk menjaga keamanan dan keperluan mendesak, ya, itulah yang tidak apa-apa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan iyyaka wal iltifatu fis shalah fa innal iltifat fis shalah halakah. Hindarilah menoleh dalam sholat, karena menoleh dalam sholat merupakan kebinasaan. Itu maka kesimpulan fikihnya adalah menoleh dengan kepala atau kepalanya saja, wajah tanpa ada kebutuhan, itu hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan sholat kita. Akan tetapi ketika menoleh itu ya tidak ada uzur, lalu menolehnya dengan dada kita menghadap ke tidak ke kiblat lagi, tidak mustaqbilan kiblah, maka hukumnya adalah batal sholat kita atau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur ya tidak apa-apa. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada uzur, misalnya ya jauh, anaknya itu jauh sehingga dia itu harus menoleh seperti ini, dan kalau sudah nyaman, sudah aman, ya kita balik lagi, itu tidak apa-apa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin itu kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.